searching for a piece of me. I've been counting on the hands of time. Teraya, I love my body, I love my mind. With these Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Bro, ketemu lagi dengan Iwan Banaran. Jadi hari ini kita sudah cukup lama, setahun nggak bertemu mas. Maksudnya sekarang sudah pindah ke 2026. Jadi WP ucapkan Happy New Year buat sampean semuanya. Dan matur nuwun buat sampean yang sudah mensupport IWP tahun kemarin 2025 kita sudah lewati. Semoga tahun baru ini di 2026 tentunya dengan musim MotoGP yang terbaru 2026 pula, IWP semoga saja selalu dapat support sampean semuanya dan selalu juga mampu untuk menginformasikan update-update terbaru tentang semuanya. Mau MotoGP kek, mau motor baru kek, review motor semuanya, pokoknya Iwan Benaran. Maturun sampai sudah selalu mensupport IWP. Ya teman-teman, jadi hari ini mas, setelah kemarin IWP pulang kampung dan sekarang kita sudah berada di base camp Iwan Benaran, IWP akan nge-share beberapa informasi walaupun tentu MotoGP belum mulai. Kita tahu bahwa MotoGP akan ada testing Sepang. Belum kita membuka lembaran musim, akan ada tes Sepang, tapi ternyata sebelum itu pun sudah ada beberapa informasi yang sangat penting bagi IWB sendiri dan juga sampean. Makanya kita share ke sampean kira-kira apa saja yang update di MotoGP, dan kita juga catat ya beberapa poin di mana jika kita melihat pergerakan Marc Marquez dan juga pergerakan dari Ducati yang sangat nafsu sekali ingin mempertahankan dominasinya, dan mereka juga percaya Cak untuk pengembangan MotoGP, maksudnya GP26 nantinya akan ternyata ya rumornya akan diserahkan pada Marc Marquez. Itu adalah salah satu cara Ducati untuk mencoba betul-betul memantapkan dominasinya. Sebab sama tahu sendiri Pecco masih belum proper, Pecco masih belum merasakan feeling positif, walaupun kata Pecco kemarin pada saat pengetesan Valencia, dia feelingnya terhadap GP26 improve. Akan tetapi secara lap time-nya masih kurang memuaskan. Namun, Kang Mas ya, Ducati berusaha keras untuk membantu Pecco. Itu kata Ducati. Dengan melihat segala yang sudah kita share ke sampean kemarin dan juga melihat beberapa record yang ditorehkan oleh Marc Marquez, ternyata kita menemukan indikasi kuat bagaimana Marc Marquez akan, nah ini Cak yang paling penting ya, akan berpotensi besar untuk menggeser Valentino Rossi dari sisi record. Jadi ada beberapa catatan record Cak, yang mana Marquez di tahun ini jika potensi motornya dan jika performanya bagus di tahun ini, maka Valentino Rossi terbuka disalib ataupun terbuka digeser dari sisi record. Nah, ada beberapa catatan Cak yang paling kental dari kacamata kita. Marc Marquez saat ini sudah sangat fokus untuk mempertahankan juara dunianya. Kemarin kita sempat mendengarkan interview di mana Marc memantapkan dan juga memberikan penekanan fokusnya dia adalah mempertahankan juara dunia 2026. Lain-lainnya dia nggak peduli, lain-lainnya dia udahlah, ya nggak dipikirkan lah. Karena Marquez saat ini fokus untuk memperbaiki motornya yang kurang mungkin GP25 beberapa poin, sementara di tahun ini Ducati berusaha keras untuk memperbaikinya, termasuk feeling front end. Teman-teman, problem dari Ducati selama ini memang front end. 2025 ya, itu dikatakan oleh Pecco Bagnaia, di mana Pecco memberikan penekanan bahwa Ducati sangat sulit untuk masuk tikungan karena feelingnya almost no braking. Itu kata Pecco. Makanya pada saat ngerem masuk tikungan selalu saja rasanya kayak motor itu nyelonong aja keluar ya. Jadi itu adalah feeling yang sebenarnya juga dirasakan Marquez, tapi Marquez mampu minimize segalanya. Dan informasinya memang sekarang ini Ducati mencoba untuk memperbaiki sisi itu sehingga mereka meracik aero yang terbaru walaupun minimalis, tapi rumornya secara feeling ternyata Pecco merasakan ke arah yang positif. Satu hal Cak, sebelum kita melangkah ke sana, ternyata kita dapat informasi dari Marquez bahwa di tahun 2024, siapa menyangka Marquez ini ternyata nggak digaji mas sama Gracie ini. Jadi kita juga cukup surprise ya, bagaimana Marquez kok mau mas gabung Gracie ini tanpa dibayar. Dan teman Cak, dan tenang Cak, jadi temen sih, jadi kayak bosok Surabaya Cak. Jadi benar-benar kita juga tercengang, kemarin ada informasi bahwa Marc Marquez tidak dibayar sepeser pun oleh Gracie ini.
itu adalah sebuah kabar yang mengejutkan dan itu pengakuan dari Marquez. Sebelum kita pernah membahas sebelumnya ya, sebelumnya pernah kita bahas tapi Marquez membantah. Tapi kemarin pada saat interview ternyata akhirnya Marquez mengakui. Jadi nggak ada gaji sama sekali, nggak ada mengeluarkan uang sama sekali Gracie ini dan itu luar biasa. Menurut IBB, bagaimana seorang Marquez yang dibayar oleh Honda per tahunnya sampai hampir 600 miliar, ternyata mau nggak dibayar oleh Gracie ini. Karena kenapa, Cak? Karena Marquez ingin memastikan bahwa secara feeling dia memang masih mampu, talentanya masih ada, dan performa ataupun dia punya bakat masih ada, dia punya ketajaman masih punya, dan ternyata semuanya berhasil. Marquez sudah kaya, Cak, jadi nggak butuh digaji mungkin ya, tapi jangan khawatir Mas, sebab walaupun Gracie ini nggak menggaji, informasinya semua sponsor pribadi Marquez datang ke sana, jadi masih tetap mensupport. Memang kabarnya pendapatan Marquez di 2024 dari para sponsor, bukan dari Gracie ini ya. Itu additional information. Nah, next lagi ya, selanjutnya kita continue. Jadi teman-teman semuanya, Marquez jika tidak ada problem tahun ini, maka berpotensi menyalip beberapa record Valentino Rossi. Yang pertama, Cak, sama tahu sendiri bahwa saat ini Rossi dan Marquez sudah imbang secara prestasi, Mas. World title atau juara dunia sudah disamain. Jadi saat ini sama tahu sendiri ya, Marc Marquez meraih 7 gelar juara dunia. Ini imbang dengan Valentino Rossi. Ini kelas Premier aja ya, kita nggak totalin semuanya. Dan artinya jika tahun ini Marquez bisa mengoleksi 8 juara dunia 2026, maka potensi Marquez menyalip ataupun menggeser Valentino Rossi terbuka. Itu yang pertama, dan artinya jika Marquez mampu melakukannya, maka Marc akan imbang atau menyamai rekor dari Giacomo Agostini sang legendaris. Ini gila ya, kalau sekali lagi kalau berhasil ya teman-teman semuanya. Nah, itu pertama, Cak. Yang kedua itu pun terjadi jika Marquez secara total ya, tidak hanya kelas Premier, tapi jika kita totalin, jika Marquez tahun ini mampu 8 kali juara dunia, maka menyalip Valentino Rossi pun bahkan totalnya. Karena saat ini Marquez 9 kali juara dunia total, dan jika Marquez menambah satu lagi world title, maka dia akan mengoleksi 10 kali juara dunia, dan itu sudah melewati gelar Valentino Rossi di semua kelas, Cak. Makanya ini ngeri Mas ya, kalau memang lancar, Cak. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, apalagi? Yang kedua adalah pemegang rekor untuk kemenangan di kelas utama. Sama tahu sendiri, Valentino Rossi saat ini mengoleksi 89 kemenangan di kelas utama atau kelas Premier. Sementara saat ini Marc Marquez mengoleksi 73 kali kemenangan. Artinya ada gap 16 kemenangan. Apakah ini nggak mungkin? Ya, kalau melihat performa Marquez tahun kemarin, sebenarnya mungkin saja. Seandainya juga kalau nggak ditabrak oleh Bezzecchi di Mandalika, Marc Marquez sangat terbuka menambah koleksi kemenangan. Sayang sekali kan ditubruk Kang Mas ya. Dan itu yang membuat Marquez absen selama beberapa seri dan itu sangat disayangkan. Padahal setiap jengkal dari seri ini adalah koleksi juara. Koleksi record maksudnya, Cak ya. Dan sayang sekali ya, Marco Bezzecchi nubruk ya. Dan itu membuat Marquez membuang potensi untuk menambah pundi-pundi kemenangan. Padahal jika kita kalkulasi, dia terpaut 16 kemenangan. Apakah tahun ini mampu? Kalau pada kondisi motornya perfect ya, sempurna, bisa saja. Tapi memang gak mudah sebab sama tahu sendiri bahwa Aprilia dengan Marco Bezzecchi makin hebat, makin gila Mas. Seperti apa nanti. Yang penting ada potensi dari angka berpotensi memiliki kans dan itu kita catat. Kemudian Cak, untuk pole position. Nah ini menarik juga ya Kang Mas ya. Jadi kalau kita tarik dari record ataupun karir mereka berdua antara Rossi dan Marquez, ternyata untuk pole position Valentino Rossi mengoleksi 76 kali pole. Yang diraih oleh Marquez ternyata sangat dekat Cak. Per kemarin pada saat di Mandalika, Marquez sudah mengoleksi 72 kali pole position. Artinya ada gap yang sangat kecil dan itu berpotensi akan dipecahkan Marc Marquez tahun ini kalau pada kondisi normal. Sekali lagi pada kondisi normal. Nah, tidak hanya pole, Cak. Rekor Valentino Rossi juga terbuka akan dihantam, akan dijungkakan, akan digeser oleh Marc Marquez untuk fastest lap. Jadi teman-teman dari catatan IWB, ternyata Valentino Rossi juga sama, mencatatkan 76 kali fastest lap, sementara ternyata pula Marquez mengoleksi 72 kali fastest lap. Jadi kalau kita lihat kalkulasi dari sana, kembali lagi 4 poin, 4 angka terpaut dari mereka berdua. Dan itu sangat terbuka akan dipecahkan oleh Marquez tahun ini jika pada kondisi normal. Jadi teman-teman itu yang sangat berpotensi akan dijungkalkan oleh Marc Marquez
Tapi ada juga beberapa record Valentino Rossi yang sepertinya sulit untuk dijungkakan Marquez di tahun ini. Yang pertama adalah total podium, Cak. Jadi Valentino Rossi selama karirnya mengoleksi 199 podium. Sementara Marquez mengoleksi 126 podium. Jadi selisihnya masih sangat banyak, Cak, yakni 73 podium. Jadi ini rekor yang menurut IWB aman. Sepertinya nggak akan terjamah oleh Marc Marquez. Dan yang kedua adalah kemenangan di semua kelas, Cak. Jadi kalau kita lihat koleksi untuk kemenangan, tadi kan podium, sekarang untuk kemenangan, Valentino Rossi mengoleksi 115 kemenangan. Sementara Marc Marquez mengoleksi 99 kemenangan. Artinya Marquez butuh 16 kali kemenangan, Cak, untuk mencoba menggeser Rossi. Itu bukan angka yang kecil, itu angka yang besar, 99 musuh 115. Tapi kalau melihat performa Marc Marquez kemarin, ya potensi tetap ada. Walaupun dari kacamata IWB kayaknya kalau menang 16 kali, tahun ini kayaknya sulit ya. Sebab saya tahu sendiri bahwa saat ini performa dari Aprilia luar biasa dan itu adalah challenge bagi Marc Marquez. Nah, itu kabar dan juga beberapa bahasan yang pertama. Tema kita pertama tentang record Valentino Rossi yang terbuka digeser Marc Marquez tahun ini. Nah, teman-teman, yang kedua adalah kabar hot dari Yamaha. Sama tahu nggak, kita mendapatkan kabar yang paling hot dari pedok Yamaha bahwa ternyata mereka siap menendang Fabio Quartararo jika masih seperti ini. Jadi saat ini sama tahu sendiri ya bahwa Fabio, teman-teman semuanya selalu komplain. Fabio tidak pernah puas dengan Yamaha dan itu dikeluarkan secara terbuka. Belak-belakan mas ke media dan itu ternyata juga menjatuhkan image Yamaha. Padahal Yamaha sudah mengeluarkan semuanya. Artinya apa? Semua yang diinginkan Fabio diikutin, Cak, diturutin. Dari mesin inline 4 tiba-tiba banting ke V4. Ini kan sejarah yang luar biasa, termasuk juga gaji, Cak. Sama tahu sendiri bahwa Fabio digaji oleh Yamaha 12 juta euro per tahun, 240-an miliar. Ini kan bukan uang kecil, mas. Fungsinya Fabio bukanlah sebagai brand ambassador sekarang. Bagaimana sama tahu sendiri Fabio selalu kayak kurang optimis, selalu memberikan statement yang membuat Yamaha kecewa. Ternyata itu juga diakui oleh manajer dari Yamaha, Paulo Pavesio, yang merasakan bahwa sepertinya Fabio ini nggak bisa dipertahankan nih kalau model seperti ini. Makanya teman-teman, in the future Yamaha diisukan sedang meracik sebuah konsep bagaimana mereka tidak akan lagi mengandalkan satu pembalap. Mereka akan mencoba untuk mencari bibit-bibit muda dari Moto2 dan itu sudah sepertinya ya, Cak, arahnya sudah ke sana. Jadi seandainya 2026 ini ternyata Fabio masih kurang puas dan Fabio kurang perform, termasuk juga secara umum V4 ini kan masih digodok, mas. V4 adalah mesin yang sangat baru, masih ya bibit lah, yang mana tentu nggak ada kesempurnaan di sana. Sementara Fabio menuntutnya sempurna, kencang-kencang, langsung bisa menyamai Ducati, itu kan nggak mungkin. Makanya teman-teman, informasi kita dapatkan bahwa Yamaha sedang memiliki proyek dengan Moto2, dengan Pramac Moto2. Jadi intinya adalah ketika nanti Fabio sudah tidak mau dengan Yamaha, sudah memiliki plan B, yakni merekrut para pembalap Moto2. Jadi kalau memang Fabio nggak mau dengan Yamaha, monggo silahkan. Dan bahkan kita melihat bahwa Yamaha saat ini tidak lagi mau berpangku tangan. Yamaha nggak mau lagi hanya mengandalkan satu pembalap yang kelihatannya kayak arogan, mas. Makanya ke depan sepertinya Yamaha akan meningkatkan kualitas M2-nya dan siapapun bisa nyetir motornya. Jadi mereka ingin nge-push develop dari produknya, dari senjatanya, tidak lagi mengandalkan satu pembalap, dan itu adalah yang kita dengar, Cak. Makanya rumor-rumornya juga 2027 sepertinya Jack Miller, kemudian juga Rins, termasuk juga Toprak butuh, kalau Toprak masih belum lah, Cak, ya, tapi Toprak nanti butuh pembuktian kepada Yamaha di tahun 2027. Namun untuk Miller dan juga Rins, rumornya memang sedang terancam juga posisinya, mengingat mereka sudah terlalu tua, umurnya sudah ya kita katakan nggak lagi muda, sehingga sepertinya proyeksi ke depan Yamaha tidak akan lagi ya menggunakan mereka, dan mereka sepertinya kembali lagi kepada proyek mempersiapkan untuk fokus pada para pembalap Moto2 yang nantinya akan dipromosikan ke MotoGP. Apakah hanya Izan? Kita belum tahu karena ada beberapa nama sebenarnya, tapi kita akan pantau seperti apa. Itu yang kedua, mas. Nah, yang ketiga adalah teman-teman semuanya, akhirnya KTM. Jadi KTM seperti saya tahu sudah diakuisisi oleh Bajaj India. Ini gila ya, mas, ya, India semakin berkibar, mas, duitnya banyak, Cak. Ya maklum, Cak, dengan penduduk mencapai 1,5 miliar dan juga rasa nasionalisme yang tinggi, makanya produk-produk Bajaj ya, Bajaj ya kita bersebutnya di Indonesia,
itu laku banget. Sehingga Bajaj sampai sekarang pun menjadi company yang sangat kuat dananya, sehingga mereka mampu mengakuisisi KTM yang kesulitan finansial. Sudah dipastikan di 2026 bahwa nama KTM tidak lagi Pierer Mobility, ya. Jadi Pierer Mobility akan berubah menjadi Bajaj Mobility AG, dan itu ternyata menjadi salah satu kabar yang secara general membuat kita penasaran apakah ini berpengaruh pada racing. Akan tetapi jika kita melihat pernyataan dari para pejabat Bajaj kemarin, mereka tetap ingin nge-push di racing MotoGP, sehingga seharusnya tidak mempengaruhi kinerja dari racing department yang ada di MotoGP. Jadi hanya ganti nama dan juga kepemimpinannya juga berganti, ya. Itu Cak ya, yang ketiga. Nah, yang terakhir Cak, kita mendapatkan kabar juga yang cukup menarik dari Pedrosa Mas ya. Sama tahu sendiri bahwa 2027 adalah momen yang luar biasa, momen berbeda. Kita sudah tahu, kita sudah sering share kesampaian perbedaan total antara mesin 2026 dibandingkan dengan 2027, yang mana engine-nya akan turun menjadi 850 cc dengan bensin pun berbeda, ya. Jadi bensin yang tidak lagi boleh menggunakan full fosil, dan kemudian juga bannya berganti. Dari sekian yang kita bahas, ternyata ada fokus konsentrasi satu hal. Ada satu perhatian khusus dari Pedrosa tentang ban. Jadi ban ini tidak melulu mengenai, ya kita ngomongin ban doang, enggak ada. Ketika ban berganti, kata Dani Pedrosa, maka ini adalah ancaman bagi para dominator sebelumnya. Pengembangan motor itu disesuaikan dengan karakter ban. Sebab ban yang klop dengan motor, maka itu akan membuat motor kencang. Dan itu dilakukan oleh Ducati selama bertahun-tahun, termasuk juga para tim Eropa. Dan itulah yang sekarang ini menjadi fokus dari Dani Pedrosa. Sebab nantinya 2027 adalah momen di mana pabrikan yang mampu beradaptasi dengan cepat pada ban yang terbaru Pirelli, itulah yang menguasai. Itu kata Dani Pedrosa. Makanya teman-teman semuanya, pernyataan lengkap Dani WB sudah siapkan buat semuanya. Bagaimana start yang nantinya tidak lagi menggunakan rating device, sama tahu sendiri. Start MotoGP nantinya tidak lagi boleh ada permainan suspensi turun, ya. Jadi nggak ada deprok-deprokan. Makanya semua feeling pembalap yang menentukan pada saat start, selama ini start MotoGP selalu suspensi depannya turun, itu untuk mencegah ban wheelie, untuk meminimais adanya ban ngangkat depan, dan itu adalah bantuan. Walaupun itu bukan elektronik, hidrolis, tapi tetap bantuan. Dan itulah kenapa jadi Pedrosa menyoroti dengan 2027 ban baru, semua perangkat tidak boleh, maka akan terjadi perbedaan total dari pertama startnya Di sini pembalap memegang peran penting bagaimana membuka kopling, bagaimana membuka gas dengan pas agar motor pada saat start melesat, tidak wheelie, dan itulah tantangan bagi pembalap. Dan ini kata Dani yang kita sudah terjemahkan dari MotoGP. Selama beberapa tahun terakhir, start menjadi sangat mekanis karena bantuan teknologi. Dengan aturan baru yang membatasi perangkat tersebut, faktor manusia yaitu sensitivitas tangan pembalap pada kopling dan kontrol gas akan kembali memegang peranan utama. Ini akan membuat start menjadi kurang bisa diprediksi dan lebih menarik bagi penonton. Ban Pirelli memiliki karakteristik yang sangat berbeda dalam hal bagaimana mereka mencapai suhu kerja dan memberikan cengkraman grip di awal balapan. Di kelas Moto2 dan Moto3 kita sudah melihat bagaimana ban ini bisa mengubah peta persaingan. Di MotoGP dengan tenaga motor yang jauh lebih besar, manajemen ban pada lap-lap awal akan menjadi penentu. Ini bukan sekedar mengganti ban, ini tentang mendesain ulang cara kerja, menyalurkan tenaga ke aspal. Itu kata Dani Mas. Jadi terang ya bahwa tahun ini memang tahun transisi. Tahun ini adalah tahun yang terakhir 1000 cc akan berkiprah di MotoGP. Setelah saya tahu sendiri ya, MotoGP dari 4-stroke era, dari 990 cc yang diperbolehkan 5 silinder pada saat RC211 nantinya lahir, kemudian diteruskan dengan 800 cc yang akhirnya bernama 212 RCV atau Honda ya teman-teman, karena memang Honda ini namanya untuk motornya berubah sesuai dengan kubikasi mesin ataupun eranya. Kalau lainnya kan enggak, kayak Ducati GP25, GP24 sesuai dengan tahunnya. Tapi kalau Honda enggak Honda apapun tahunnya, kalau dengan konfigurasi dan struktur komponen ataupun kubikasi yang sama maka namanya sama. Nah, ketika ganti ke 1000 cc, gantilah Honda menjadi RC213V. Makanya teman-teman nanti jika 2027 cc-nya akan turun 850, maka akan berubah. Diduga demikian dengan nama RC214V. Makanya
Kita tunggu seperti apa. Dan penekanan dari Dani memberikan gambaran kita semuanya bahwa apapun bisa terjadi. Tahun ini adalah tahun transisi, maka semua dibekukan, tidak ada pengembangan engine, semuanya betul-betul sudah pada puncaknya, sudah pada akhirnya. Jadi pada, bukan akhirnya, bahasanya mungkin kepada pungkasannya, Cak. Dan makanya kita akan tunggu seperti apa tahun 2027. IB juga nggak sabar untuk melihat dari sana, sebab sebenarnya di situ adalah momen di mana sangat terbuka pasukan Jepang akan bangkit. Sebab kenapa? Banyak hal, Cak, dari mesinnya yang sudah berkurang untuk kubikasinya, kemudian juga artinya powernya kan bisa ini ya, bisa hampir rata lah nantinya. Yang kedua adalah dari sisi elektronik, sasis semuanya berubah tentunya karena aturan yang baru dengan pengembangan aero dibatasi, kemudian juga ready device-nya juga nggak boleh digunakan, whole suit juga nggak boleh pada saat start. Dan itulah kenapa, Cak, di tahun 2027 maka potensi Honda dan Yamaha bisa saja bangkit dan bisa saja nama-nama pembalap nanti akan berubah secara posisinya ya. Maka kita pantau seperti apa. Ya teman-teman, silahkan komen di bawah kira-kira sama setuju nggak dengan pernyataan dari Dani Pedrosa bahwa nantinya akan terjadi perubahan mapping yang sangat besar dengan perubahan untuk semuanya, untuk banyak khususnya. Sama komen di bawah. Dan juga apakah sampai setuju, Cak, bahwa Yamaha menendang Fabio Quartararo? Paulo sudah sangat kesel sebenarnya ya dengar karena memang Paulo terakhir sempat memberikan pernyataan ke media kalau bisa pembalap MotoGP keep silent aja lah, jangan banyak ngomong lah gitu kasarannya, Cak. Jadi seperti titik didih di mana mereka sudah enek dengan pernyataan-pernyataan Fabio Quartararo, pada sudah dibayar mahal sekali. Sama komen di bawah. Kira-kira keputusan Yamaha nantinya, rumor-rumornya ini ya, ini masih rumor ya, apakah keputusan Yamaha untuk merubah dari sisi strategi mereka dengan konsep plan B bahasanya, yaitu merekrut para pembalap Moto2 saja dan membuang Fabio Quartararo serta pembalap-pembalap yang mungkin sudah menua. Apakah ini keputusan tepat? Sama komen di bawah. Dan kita tutup dulu video ini. Seperti biasa, kalau kalian suka video ini sama like, share, dan subscribe. Ojo lali Kang Mas sampai soal 5 waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat gandas.